semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, jangan lupa ya untuk mempersiapkan apa aja Kak Oe? Yang pertama, adik-adik yang harus menyiapkan Alkitab. Yang kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan tentunya harus sudah mandi ya. Dan adik-adik jangan lupa setelah semuanya siap, adik-adik harus mengisi daftar hadir di kelasnya masing-masing. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kakak Nona mau ngajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Kakak Nona ya. Tuhan Yesus, sekarang kami semua akan memulai ibadah kami. Tolong kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Oleh karena itu kakak minta untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami panjatkan kepadamu. Kalau pada hari ini, hari Minggu, kami boleh duduk bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa dengan tenang, duduk dengan senang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak pelayan yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat bercerita dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan membahas tentang Aku semangat memberitakan keselamatan. Nah, adik-adik semua siapkan dulu Alkitabnya ya. Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kakak ulangi lagi. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Ayo adik-adik semua dibuka Alkitabnya. Nah adik-adik kakak mau tunjukin gambar dulu sama adik-adik. Gambar ini adalah seorang tokoh Alkitab. Dia seorang rasul. Dia juga seorang penulis surat. Nah dulu itu sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Ya adik-adik, ada yang sudah tahu siapakah dia? Ya betul adik-adik, dia adalah Bapak Rasul Paulus. Ada yang sudah jawab benar tadi? Siapa yang sudah jawab benar? Angkat tangannya. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan Alkitab.
Kita siapkan Alkitabnya, kita buka Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sudah siap? Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Ya, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan ya. Ternyata di dalam firman Tuhan ini disampaikan di suatu kota Yerusalem, ya, orang Yahudi ingin menangkap Paulus. Dia dicurigai adik-adik, tidak dipercaya dan dibenci. Karena apa? Karena Paulus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Paulus. Nah, lalu adik-adik, Bapak Paulus ini dibawa untuk diperiksa. Setelah selesai diperiksa, Bapak Paulus ternyata ditemukan kesalahan. Tapi ada orang yang menentang. Siapa mereka? Betul, orang-orang Yahudi menentang mereka. Nah, ternyata adik-adik, Bapak Paulus tetap ditentang oleh bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi tetap menginginkan Bapak Paulus ini untuk dihukum. Hingga akhirnya Bapak Paulus pergi menemui Kaisar Roma. Kenapa? Karena Bapak Paulus adalah seorang warga dari negara Roma.
Bapak Paulus meminta kepada Kaisar Roma untuk berharap supaya hukumannya diringankan. Nah, hingga akhirnya Bapak Paulus pergi bersama tahanan-tahanan yang lain dengan yang lainnya untuk pergi menemui Kaisar Roma. Nah, dengan menaiki sebuah kapal. Mereka pergi bersama-sama dengan yang lain adik-adik. Sekarang kita lihat ada gambar peta. Di sini perjalanan Bapak Rasul Paulus bersama tahanan lainnya pergi ke Roma. Nah, kita lihat sama-sama ya. Hingga akhirnya Bapak Rasul Paulus tiba di kota Roma. Nah, di kota Roma ini Bapak Paulus diperbolehkan untuk tinggal bersama di sebuah rumah, ternyata rumah seorang prajurit. Nah, Bapak Paulus tidak tinggal di dalam penjara seperti tahanan yang lainnya ya adik-adik. Nah, di Roma ternyata Bapak Rasul Paulus ini bertemu dengan banyak orang di sana. Nah, orang di sana juga ada orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi juga. Nah, ketika itu disitulah Bapak Rasul Paulus mulai bercerita tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kembali lagi kita lihat gambar. Di sini ternyata ada Bapak Paulus. Bapak Paulus ditetapkan menjadi tahanan rumah. Walaupun Bapak Paulus tetap di rumah sebagai tahanan, Bapak Paulus itu tetap mengundang banyak orang datang ke rumahnya itu. Nah, orang-orangnya di sini ada orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi juga datang menemui Bapak Paulus. Dan Bapak Paulus membawa mereka datang, mengundang mereka datang itu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk memberitakan tentang berita keselamatan. Dan Bapak Paulus juga mengajak orang-orang tersebut untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus. Dan ternyata adik-adik, Bapak Paulus memberitakan keselamatan ke seluruh Roma. Nah, tapi ternyata adik-adik ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Ketika itu adik-adik, ketika Bapak Paulus bercerita tentang kebenaran firman Tuhan dan memberitakan keselamatan, Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Rasul Paulus. Nah, disitulah adik-adik Bapak Paulus tetap berani menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dikerjakan Bapak Rasul Paulus itu tidak mudah, memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh Roma. Banyak sekali tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Dia harus ditangkap dan dihukum, walaupun Bapak Paulus tidak bersalah. Nah, tetapi Tuhan Yesus yang setia menyertai Bapak Paulus, Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, dan semangat untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Ayo adik-adik kita baca di dalam Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Efesus 3 ayat 13. Nah, sekarang kakak mau bertanya, lalu bagaimana dengan adik-adik? Dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang, di masa COVID-19, adik-adik dituntut untuk tetap di rumah saja. Apakah melalui sikap hidup kita sehari-hari kita mau seperti Rasul Paulus? Apa saja yang kita dapat lakukan? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul adik-adik. Rajin mengikuti pelajaran sekolah, terus rajin mengikuti ibadah IMPA melalui online. Kesulitan yang biasanya kita rasakan adalah mungkin pertama bosan, lebih seru sekolah bersama teman-teman bukan? Yang kedua, tugasnya menjadi lebih banyak dan banyak lagi. Nah, lalu bermain di rumah
Kesulitan yang kita rasakan biasanya tidak bisa bertemu dengan teman-teman di luar rumah, lalu merasa bosan dengan permainan yang itu-itu saja. Tidak bisa pergi ke arena bermain di luar rumah. Tapi tetap ingat ya adik-adik, seperti contoh cerita hari ini, Bapak Rasul Paulus ya adik-adik, kita harus semangat dan berani melakukan hal yang baik demi kebaikan kita semua dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga melalui perbuatan kita sehari-hari, nama Tuhan yang kita permuliakan. Seperti Rasul Paulus yang selalu semangat dan berani dalam memberitakan keselamatan, walaupun dalam keadaan sulit. Tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita selalu. Setiap kesulitan yang kita rasakan harus kita hadapi dengan semangat dan berani adik-adik. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita dalam menghadapi kesulitan tersebut. Kita dapat berdoa, meminta kekuatan dan semangat kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami ada hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau kembali berdoa untuk gereja kami. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kami belum dapat berkumpul bersama dengan rekan-rekan kami, tapi kerinduan kami akan selalu kami harapkan kepadamu supaya kami bisa bertemu bersama keluarga kami di dalam gereja. Tuhan Yesus, kami juga kembali mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami yang saat nanti akan memulai pemilihan. Tuhan berkati supaya setiap rancangan-rancangan-Mu boleh terjadi untuk gereja kami. Pemilihan pengurus-pengurus khususnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para presbiter, kiranya Tuhan memberkati mereka juga dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati supaya mereka selalu diberikan semangat dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami berharap padamu ya Tuhan supaya COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan kami juga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah terkena, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan supaya kesembuhan boleh terjadi untuk mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga kembali berdoa untuk Omahan dan Kak Mei yang saat ini sedang sakit. Engkau tahu ya Tuhan, Omahan dan Kak Mei adalah pelayan Pelkat PA yang selalu semangat. Tuhan berkati mereka supaya mereka dalam perawatan yang diberikan dan obat-obatan yang diberikan bisa menjadikan tubuh mereka sembuh.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang masih sekolah di rumah, yang masih beraktivitas di rumah. Kiranya Tuhan berikan senantiasa mereka semangat. Kiranya juga Tuhan berikan mereka selalu sukacita agar mereka tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa seluruh dari kami semua ya Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit atau masih ada yang malas-malasan atau masih ada yang takut akan hal yang belum kami bisa lakukan, kami mohon penyertaan Tuhan agar kami selalu diberikan semangat, diberikan sukacita. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan itu, lalu adik-adik bisa menitipkan ke mama papa untuk diantarkan ke gereja, atau bisa juga mama papa yang ada di rumah melalui bank rekening gereja. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita pada hari ini. Oleh karena itu, kakak Olan minta semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas persembahan pada hari ini. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar dapat berguna untuk sesama kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan juga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagunya Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semuanya mari kita berdiri. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang, di jalur rendah, Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa.
sekarang kita akan mendoakan persembahan kita pada hari ini. Oleh karena itu, Kakak Ulan minta semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas persembahan pada hari ini. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar dapat berguna untuk sesama kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan juga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.